Like a movie scene, table for two. No need to be there, I want you instead. Halo, perkenalkan nama saya Resta Fahuran dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman jenis dan karakteristik mutu ikan dan hasil laut. Ikan dan hasil laut merupakan salah satu sumber protein hewani yang penting bagi kebutuhan gizi manusia. Berbagai jenis ikan dan hasil laut seperti ikan mas, nila, dan lele memiliki karakteristik mutu yang berbeda-beda, tergantung pada spesies, lingkungan, dan cara penanganannya. Untuk memahami mutu ikan dan hasil laut, penting untuk mengetahui jenis-jenisnya, karakteristik mutunya, serta faktor-faktor yang memengaruhi mutu tersebut. Jenis-jenis ikan dan hasil laut seperti ikan mas. Ikan mas adalah ikan air tawar yang berasal dari Asia, tapi kini telah dibudidayakan di berbagai negara. Ciri-ciri umum ikan mas, tubuh memanjang dan sisik yang besar-besar dan mengkilap. Warna tubuhnya bervariasi, seperti abu-abu, emas, atau kemerahan. Seperti yang saya pegang, memiliki sisik yang berwarna emas atau kemerahan. Kandungan gizi yang terdapat pada ikan mas kaya akan protein, lemak, baik vitamin B, kompleks, dan mineral seperti fosfor. Yang kedua ada ikan nila. Ikan nila adalah ikan air tawar yang populer di Indonesia karena mudah dibudidayakan. Ciri-ciri umum ikan nila: bentuk tubuh pipih dengan berwarna keperakan atau kebiruan pada bagian punggung. Kandungan gizi yang terdapat pada ikan nila yaitu tinggi protein, rendah lemak, dan mengandung omega 3. Yang ketiga itu ikan lele. Ikan lele adalah ikan air tawar yang dikenal dengan tubuh licin, tanpa sisik, dan memiliki kumis panjang di bagian mulutnya. Ciri-ciri umum: tubuh silindris dengan warna gelap keabu-abuan. Kandungan gizi kaya akan protein, zat besi, dan asam lemak atau jenuh. Yang keempat itu hasil laut lainnya. Selain ikan, hasil laut meliputi udang, kepiting, kerang, cumi-cumi, dan rumput laut. Udang dan kepiting sumber protein dan kaya kalsium. Kerang tinggi akan zat besi dan zinc. Cumi-cumi mengandung banyak protein dan rendah lemak. Rumput laut kaya serat, mineral, dan antioksidan. Karakteristik mutu ikan dan hasil laut. Mutu ikan dan hasil laut ditentukan berdasarkan beberapa aspek seperti penampilan, bau, tekstur, dan rasa. Berikut karakteristik mutu yang penting. Yang pertama, penampilan fisik. Ikan segar, kulit berwarna cerah, sisik melekat kuat, dan mata bening serta cembung seperti ikan mas yang saya pegang ini. Dan hasil laut lain yaitu udang dan kepiting segar memiliki cangkang keras dan berwarna cerah. Cumi-cumi segar memiliki tubuh yang licin tanpa lendir berlebihan. Yang kedua, aroma dan bau. Ikan segar memiliki aroma khas laut atau lumpur yang tidak menyengat. Ikan busuk berbau asam, amis yang kuat atau busuk akibat pembusukan oleh bakteri. Yang ketiga, tekstur. Ikan segar dagingnya kenyal, tidak lembek, dan kembali ke bentuk semula saat ditekan. Hasil laut lain, udang segar terasa keras dan tidak berlendir, sedangkan cumi-cumi segar memiliki tekstur elastis. Yang keempat, rasa. Ikan segar memiliki rasa alami yang manis dan gurih. Ikan tidak segar cenderung pahit atau asam karena pengurangan protein menjadi amonia dan senyawa lain. Faktor yang mempengaruhi mutu ikan dan hasil laut. Yang pertama, jenis spesies ikan. Setiap jenis ikan memiliki kandungan gizi, tekstur, dan daya tahan yang berbeda-beda. Contohnya, ikan laut cenderung lebih tahan lama dibandingkan ikan air tawar karena kandungan lemak jenuhnya lebih tinggi. Yang kedua, kondisi lingkungan. Air tawar atau laut, kualitas air memengaruhi kehidupan gizi dan rasa ikan. Polusi, lingkungan dan tercemar dapat menyebabkan penurunan mutu ikan, baik dari segi rasa maupun kandungan gizi. Yang ketiga, penanganan setelah penangkapan. Penanganan yang
derajat Celcius untuk memperlambatkan aktivitas mikroorganisme. Pembekuan pada suhu minus 180 derajat atau lebih rendah dapat memperpanjang umur simpan ikan tanpa mempengaruhi kualitas gizi secara signifikan. Yang kelima, cara pengolahan. Pengolahan yang tepat seperti merebus atau menggoreng dengan suhu yang sesuai dapat menjaga kualitas rasa dan kandungan gizi ikan. Pengolahan yang buruk seperti memasak terlalu lama dapat merusak tekstur yang mengurangi nilai gizinya. Yang keenam, kontaminasi mikroorganisme. Bakteri penyusup seperti Pseudomonas dan Salmonella dapat menyebabkan ikan cepat busuk jika tidak disimpan dengan benar. Virus dan parasit hasil laut yang terkontaminasi dapat menjadi sumber penyakit jika diolah dengan baik. Memahami mutu ikan dan hasil laut sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi aman, bergizi, dan memiliki kualitas yang baik. Dengan memperhatikan jenis ikan, karakteristik mutu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas, kita dapat memilih dan mengolah hasil laut dengan